Yang diminta bicara pertama itu adalah Masinton Pasaribu. Masinton Pasaribu ini ditanya mengenai hak angket. Kenapa perlu hak angket? Ada dua hal yang saya ingat dia sebut ya. Pertama, soal keputusan MK yang dianggap menguntungkan kandidat tertentu. Yang kedua, dia menyebut soal 3 periode, gagasan 3 periode, sambil ngelirik saya. Nah, saya ketika diminta bicara oleh Mas Budiman, saya bilang begini, prospek hak angket itu sebetulnya tergantung pertama-tama adalah bagaimana pendefinisian kasus atau masalah kecurangan ini dirumuskan dengan solid dan sama lah antara para partai politik yang mengusung gagasan ini. Kan sekarang ini yang sudah kelihatan ngomong itu kan 3 sekjen yang tergabung di 01, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. Tapi pada waktu itu mereka juga mengatakan kita nunggu PDI Perjuangan gitu. Jadi mereka ini nggak bisa diharapkan jalan duluan. Jadi kata kuncinya menurut saya, kalau kita atau pemirsa ini nanti mau lihat ini gerak apa enggak, lihat aja statement yang keluar dari PDI Perjuangan. Nggak bisa kita melihat dari Nasdem dan seterusnya gitu. Nah, yang kedua, saya bilang kalau bicara apa yang disampaikan oleh Masinton, saya berani mengatakan bahwa ini barang masih jauh dari dari kuat. Karena apa? Masinton ini kan salah satu bulldozernya let's say PDI Perjuangan gitu, yang paling galak, paling kenceng. Tetapi dia sendiri dengan pernyataan di tempat sepenting itu dan momentum sepenting itu sebetulnya sangat lemah. Ketika dia menyebut MK, itu jelas bukan ranahnya dari hak angket, karena hak angket itu menyelidiki kebijakan pemerintah. MK itu bukan pemerintah sama sekali. Dengan sendirinya udah nggak bisa, itu udah gugur. Salah alamat ya. Salah alamat. Nah, yang kedua, ketika dia ngomong soal 3 periode, Anda mau mengangket saya? Salah lagi. Saya bukan pemerintah, nggak ada jabatan saya di pemerintahan sama sekali, kan begitu kan? Gitu. Nah, saya pernah mendengar juga ada orang yang politisi yang mengatakan hak angket itu perlu. Dia pokoknya semua kecurangan dan permasalahan yang itulah berseliweran di media sosial. Nah, mati kepala. Gimana mau ngomong hak angket, hak seserius itu yang tentunya membutuhkan soliditas soliditas data gitu kan, keberanian politik yang luar biasa. Untuk bicara data saja dia ngomongnya yang berseliweran di media sosial. Nah, saya ingat kasus hak angket Senturi dari salah seorang motor angket Senturi. Hak angket Senturi itu kenapa kemudian bisa bergerak? Karena datanya solid, Mas. Datanya solid. Jadi beliau ini memulai dari ketika dukungan belum ada dan dia roadshow ke sana kemari, dan akhirnya berkembang, dukungan meluas. Kenapa dukungan meluas? Karena datanya sangat kuat. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hak angket merupakan hak yang ada di DPR untuk mengoreksi atau mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini. Nah, salah satu tujuan hak angket ini yaitu untuk mengevaluasi pemilu tahun 2024 ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih belum. Nah, tentu yang akan merealisasikan hak angket ini, karena di DPR merupakan partai terbesar yang ada di DPR itu merupakan partai PDI Perjuangan, dan tentu mereka yang akan melakukan hak angket ini, yang akan inisiasi hak angket ini supaya hak angket ini bisa dipergunakan dengan baik. Nah, kita lihat teman-teman ya, DPR bisa realisasikan hak angket hari ini. Begini syaratnya. Tentu ya, hak angket dilakukan tidak semena-mena. Ada syarat dan aturan yang harus dilakukan. Ya, DPR RI berpeluang mengajukan hak angket dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024. Sebab DPR RI akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 atau rapat perdana setelah pemilihan umum atau pemilu 2024 digelar.
Nah, rapat perdana masa sidang ke-6 itu digelar di DPR RI setelah melalui reses atau istirahat masa sidang 3 tahun sidang 2023-2024. Masa reses itu berlangsung sejak 7 Februari 2024 hingga berakhir kemarin, ya, 4 Maret 2024. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun bisnis, rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 akan berisi 2 agenda utama. Yang pertama adalah pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani untuk pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024. Dan kedua, pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR dan MPR RI pada sisa masa jabatan 2019-2024. Adapun wacana hak angket menguat selama pemilu 2024. Hak angket itu ingin digulirkan demi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Nah, salah satu hak angket ini yaitu selain dari mengevaluasi pemilu tahun 2024 ini dan juga mengusut dugaan-dugaan kecurangan pemilu 2024, apakah benar dugaan-dugaan tersebut atau tidak, sehingga kalau ada dugaan tentu ada bukti yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pelapor. Nah, syarat hak angket mengutip pasal 199 Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. Syarat pertama hak angket adalah diajukan oleh minimal 25 anggota parlemen dan lebih dari 1 fraksi di DPR. Nah, inilah syarat pertamanya, yaitu harus diajukan minimal 25 anggota parlemen. Anggota parlemen 25 dan lebih dari 1 fraksi di DPR. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen yang benar tentang materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki nantinya dan alasan penyelidikan. Nah, yang pertama tadi adalah tentang hak angket itu bisa dilakukan ketika sudah diajukan oleh minimal 25 anggota parlemen dan lebih itu dari fraksi di DPR, 1 fraksi di DPR. Kemudian harus disertai dengan dokumen yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan nantinya. Nah, jika syarat tersebut sudah terpenuhi, maka usulan hak angket bisa mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Nah, usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan. Diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir. Demikian tertulis pada ayat 3 pasal 199 Undang-Undang Nomor 17/2014. Dengan menimbang syarat tersebut, persentase anggota parlemen dari PDIP dan 3 partai koalisi perubahan sudah melampaui 50%. Nah, komposisi kursi per fraksi di DPR, total gabungan kursi yang dimiliki keempat partai mencapai 295 kursi anggota DPR atau setara dengan 51,3% dari total 575 kursi anggota DPR. Nah, kemudian teman-teman, jumlahnya dapat bertambah apabila Partai Persatuan Pembangunan P3 yang merupakan partai koalisi 03 ikut bergabung. Alhasil, jumlah komposisi kursi keempat partai sebelumnya mendapat tambahan amunisi sebanyak 15 anggota DPR atau 3,3% atau mencapai 54,6%. Nah, jumlah itu lebih besar dari jumlah anggota DPR koalisi pendukung paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang meliputi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Total gabungan jumlah anggota fraksi mereka di Senayan mencapai 261 kursi atau 45,3%. Nah, teman-teman, itulah persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi di dalam
menyuarakan atau melakukan hak angket ini, yaitu yang pertama tadi sudah yang melaporkan itu atau menyetujui itu minimal 25 anggota parlemen dan tidak lebih dari satu fraksi. Kemudian harus disertai dengan dokumen-dokumen yang asli, dokumen yang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan nantinya. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.